Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir, membaca dan menelaah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran pada surah An-Nahl. Malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jair walau syaa lahadakum ajmain. Wa 'alallah, dan atas Allah lah hak qasdus sabil, untuk menerangkan jalan yang lurus. Wa minha jair, dan di antara jalan itu ada yang menyimpang. Walau syaa lahadakum, seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada kalian ajmain, secara keseluruhan. Ayat-ayat yang sebelumnya itu menjelaskan tentang aneka macam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sebelum ayat yang ke-9 ini diceritakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa hewan-hewan yang beraneka macam. Allah menciptakan kuda, Allah menciptakan bagal, Allah menciptakan keledai, dan yang lainnya. Maka di ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan jalan yang lurus, jalan yang ringkas, jalan yang moderat, jalan yang pertengahan. Itu bagi hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah SWT. Begitu juga manusia. Jadi sedangkan binatang saja Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka hidayah sehingga tahu jalan yang mesti mereka lalui, apalagi manusia. Kita ini manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita qasdus sabil, jalan yang lurus, jalan yang terang. Namun di antara jalan itu ada yang jair, ada yang menyimpan. Coba kita perhatikan. Kalau untuk jalan yang lurus, Allah tegaskan alallahi, Allah yang menjelaskannya. Tapi untuk jalan yang menyimpang, Allah tidak menyatakan Allah yang menciptakan atau Allah SWT yang membuat jalan yang menyimpang itu. Mengapa demikian? Karena sebetulnya
penyimpangan itu berasal dari diri manusia sendiri. Jadi manusia lah yang membuat penyimpangan, penyelewengan, sehingga kemudian melenceng dari jalan yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan jalan kebaikan, jalan kebenaran. Itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya jalan menuju kepada Allah tentu saja melalui ibadah. Ya, ibadah itu hanya bisa kita ketahui berdasarkan petunjuk dari Allah saja. Kita tidak bisa membuat-buat tata cara ibadah tertentu. Dalam hal ini ibadah mahdah, ibadah yang betul-betul murni. Yang namanya ibadah hanya bisa kita ketahui berdasarkan tuntunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ada kaidah yang dirumuskan oleh para ulama kita. Al-aslu fil ibadati al-man'u hatta yadulla dalilu ala amriha. Asalnya ibadah itu tidak boleh dilakukan. Jadi asal satu ibadah tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perintah untuk melakukan ibadah tersebut. Ya, kalau misalnya ada yang mengajak kita, ayo kita beribadah dengan cara seperti ini, mesti ditanyakan dulu, ada tidak keterangannya, dalilnya yang menunjukkan ibadah seperti itu. Ya, jangan pertanyaannya apa ada yang melarang, tidak. Kalau ibadah pertanyaannya adalah apakah ada yang memerintahkan. Kalau tidak ada ya tidak boleh dilakukan. Kalau ada silakan kita melakukan. Beda dengan persoalan duniawi. Kalau persoalan duniawi kebalikannya. Al-aslu fil asya al-ibah hatta yadulla dalilu ala tahrimiha. Asalnya persoalan-persoalan keduniawian itu ya boleh semua sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi kalau masalah dunia, tidak usah tanyakan mana yang membolehkan, tanyakan saja mana yang melarang. Selama tidak ada yang melarang, itu artinya boleh untuk kita lakukan. Nah, maka di dalam ayat ini jalan yang lurus itu langsung disadarkan kepada Allah. Alallahi, itu haknya Allah. Tapi kalau jalan yang menyimpang, Allah tidak mengatakan itu juga haknya Allah. Karena manusia sendiri yang membuat penyimpangan dari jalan kebenaran itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk kemudian mengarahkan semua manusia kepada kebenaran? Allah kuasa, tapi Allah tidak menghendaki itu. Maka di lanjutan ayat, walau syaa lahadakum ajmain. Seandainya Allah mau, diberikan kalian semua petunjuk sehingga semua berada dalam kebenaran. Tapi kalau seperti itu yang dilakukan oleh Allah SWT, tidak ada gunanya perintah dan larangan. Karena itu artinya ketaatan manusia menjadi ketaatan yang dilakukan karena keterpaksaan, bukan karena pilihan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manusia pilihan. Ya, bukan hanya pilihan dalam masalah keduniawian saja, tapi termasuk dalam persoalan keimanan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Man syaa falyu'min. Siapa yang mau beriman, silahkan dia beriman. Wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau kafir, silahkan dia kafir. Dikasih kita pilihan oleh Allah. Mau beriman, silahkan beriman. Mau kafir, silahkan kafir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, kemudian setelah itu Allah lanjutkan dengan menjelaskan nikmatnya yang lain. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dia juga lah Allah yang menurunkan dari langit itu air. Tentu yang dimaksud air hujan ya, untuk kalian ya. Kemudian minhu syarab, dari air hujan itu sebagiannya bisa kalian minum. Wa minhu syajar, dan sebagiannya untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Fihi tusimun, padanya kalian menggembalakan ternakmu. Ini nikmat Allah SWT yang berasal dari langit kemudian turun ke muka bumi ini. Di ayat yang kedua itu disebutkan pada surah An-Nahl bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan malaikat dengan membawa ruh, yaitu wahyu. Nah, kaitannya dengan air
ini sama-sama mempunyai sifat untuk menghidupkan. Hanya air itu menghidupkan yang bersifat lahiriah. Nah, sementara wahyu itu menghidupkan hal-hal yang bersifat batiniah. Karena itu ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dengan syariat. Syariat itu sebetulnya arti awalnya adalah sumber mata air. Jadi seakan-akan kita ini manusia butuh kepada dua sumber mata air. Satu, mata air untuk kebutuhan jasmani kita, dan yang kedua yaitu mata air untuk kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani itu ada di dalam agama yang tuntunannya kita temukan melalui wahyu, dalam hal ini Al-Quran. Nah, sementara untuk sumber mata air bagi kebutuhan jasmani, nah itu diantaranya berasal dari air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah kemudian kita bisa minum, itu untuk kebutuhan jasmani kita, untuk menumbuhkan tanam-tanaman, itu juga untuk kebutuhan jasmani kita. Nah, kemudian setelah tanam-tanaman itu tumbuh, bisa dimanfaatkan untuk menggembalakan ternak. Yumbitu lakum bihi zar'a was-saituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli tsamarat inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Dengan air hujan itu pula Allah menumbuhkan untuk kalian tanam-tanaman. Di antaranya ada buah zaitun, ya. Kemudian ada nakhil, ada kurma, dan ada a'nab, ya. Ada buah anggur. Wa min kulli tsamarat, dan buah-buahan yang lain. Di dalam ayat ini disebut zaitun. Zaitun itu merujuk kepada buahnya, buah zaitunnya. Kemudian a'nab juga merujuk kepada buah anggurnya. Tapi kalau nakhil itu bukan buah kurmanya saja, tapi kurma secara keseluruhan. Pohonnya, buahnya juga. Ya, karena pada kurma itu manfaatnya bukan hanya di buahnya, tapi pada keseluruhan termasuk pohonnya, ya, dan lain-lainnya. Makanya disebut nakhil. Tidak dikatakan tamar misalnya. Tamar itu buahnya. Dan termasuk juga buah-buahan yang lain. Pada yang demikian itu terdapat ayat, yaitu bukti kekuasaan Allah bagi mereka yang mau berfikir. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah juga menundukkan untuk kalian malam dan begitu pula siang. Di dalam Al-Quran paling sering itu Allah sebut malam dulu baru siang. Itu di banyak ayat. Ya, meskipun kalau kita dalam bahasa Indonesia itu lebih sering menyebut kebalikannya, siang dan malam. Kalau di Al-Quran Pak, kebanyakan itu malam dan siang. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah tundukkan untuk kalian malam dan siang. Kenapa seperti itu di Al-Quran? Satu, karena awal waktu itu di dalam agama itu memang dimulai dari malam. Seperti sekarang ini sudah hari Selasa, bukan lagi hari Senin. Jadi begitu masuk waktu maghrib itu pindah hari. Jadi hari itu dimulai dari malam, makanya malam dan siang. Ya, kemudian malam itu identik dengan kegelapan, siang itu identik dengan cahaya. Maka kehidupan itu ya semestinya diarahkan, ditujukan menuju kepada cahaya yang terang. Jadi bukan siang dan malam, siang dan malam menuju kepada yang gelap, tapi malam dan siang. Wasyamsa wal qamar. Allah juga yang menundukkan matahari. Allah juga yang menundukkan bulan. Wan nujumu musakhkharatun bi amri. Begitu juga bintang-bintang. Semua ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Nah, kalau kita bandingkan ayat 11 dengan ayat 12, di ayat 11 itu hanya disebut la'ayatan. Ayatan itu bentuk tunggal mufrad, satu ayat. Jadi kalau di ayat 12 la'ayatin, ayat-ayat. Nanti di ayat ke-13 kembali lagi la'ayatan, satu ayat. Nah, kenapa hanya ayat 12 saja yang la'ayatin? 11-nya, 13-nya semuanya la'ayat. Tak ulama kita yang dibicarakan di ayat 11, ayat 12 itu tumbuh-tumbuhan, baik ayat 11 maupun ayat yang ke-13.
Nah, semua tumbuh-tumbuhan itu ya tumbuh dari bumi yang satu. Jadi seakan-akan itu satu tanda saja. Beda dengan yang ada di langit, matahari, bulan, bintang-bintang, malam, siang. Semua ada sistem dan aturannya yang berbeda-beda. Maka digunakanlah kata yang menunjukkan bentuk jamak, ayat-ayat. Ya, untuk menunjukkan ayat itu ketelitian redaksi di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Dia juga yang mengendalikan apa yang dia ciptakan untuk kalian di bumi. Berbagai jenis dan macam warnanya. Bayangkan Pak. Satu benih atau beberapa benih yang sama ditanam kemudian menumbuhkan pohon yang bisa berbeda-beda warnanya. Nah, itu ibaratnya kita ini manusia, ya, bisa berbeda-beda sifat, berbeda-beda karakternya. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yazzakkarun, bagi yang mau mengambil pelajaran. Jadi ada 3 yang sifat yang disebut oleh Allah, yang berpikir, yang berakal, dan yang mau mengambil pelajaran. Jadi berpikir, ya, kemudian berakal. Setelah dia memikirkan, menggunakan akalnya, maka pada akhirnya itu semua dimaksudkan untuk apa? Liqaumi yazzakkarun, untuk mengambil pelajaran. Bukan hanya berpikir secara bebas saja tanpa ada nilainya. Tapi manusia itu berpikir tujuannya adalah untuk bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia pikirkan. Pelajaran itu diharapkan bisa membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah, maka justru ilmu itulah yang akan membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mestinya semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Saya kira itu beberapa ayat yang saya bacakan pada malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang, lebih lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilahkan kepada jamaah sekalian. Ada mungkin Pak yang ditanyakan?